Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Prastomo dengan NIM 2000018119 dari kelas C. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu membuat program menggunakan bahasa assembly. Pertama-tama saya akan menampilkan atau mempresentasikan flowchart dari program saya. Di sini nanti ketika program dijalankan, program akan menampilkan daftar menu beserta harga. Kemudian program lanjut untuk meminta user menginputkan menu yang user pilih. Setelah user menginputkan menu yang dipilih, program akan mengevaluasi inputan user. Apakah sesuai dengan salah satu percabangan di sini? Apabila sesuai, maka program akan masuk salah satu percabangan sesuai yang user inputkan. Apabila tidak ada yang sesuai, maka program akan langsung mengeksekusi ini. Apakah Anda ingin memesan lagi? Nah, apabila user ingin memesan lagi, maka program akan kembali ke atas dan program akan menanyakan kembali kepada user menu yang dipilih. Nah, apabila salah satu inputan user itu memenuhi, misalnya user menginputkan 1, maka di sini program akan menampilkan menu yang dipilih oleh user. Lalu program menanyakan ingin memesan berapa porsi. Kemudian user menginputkan. Lalu program menghitung porsi yang dipesan dengan harga. Lalu program akan menampilkan total yang harus dibayar oleh user. Setelah itu program akan berjalan ke sini. Program akan bertanya kepada user lagi, apakah ingin memesan lagi? Nah, apabila user tidak ingin memesan lagi, program akan mengoutputkan atau menampilkan teks terima kasih telah memesan. Oke. Untuk mengetes apakah flowchart yang kita buat, mari kita jalankan. Oke, masuk. Nah, di sini program meminta user menginputkan menu yang dipilih. Semisal user menginputkan 3, enter. Nah, lalu program menanyakan berapa porsi yang dipesan. Nah, di sini di master console terlihat ya. Tadi pada awalnya program menampilkan menu. Ini saya wakili saja dengan menu seperti ini. Kemudian program menanyakan menu yang dipilih. Di sini tadi user memilih 3. Yang 3 ini adalah market daily terbang. Lalu program menanyakan ingin memesan berapa porsi. Di sini kita isi misal 5. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini program menghitung dan di sini program menampilkan total yang harus dibayar adalah 55.000. Nah, lalu program menanyakan apakah Anda ingin memesan lagi. Nah, semisal user ingin memesan lagi, kita masukkan 1, kita klik OK. Nah, maka program akan berulang ke atas lagi dan program akan menanyakan kembali kepada user menu yang ingin dipilih. Misal kita pilih 1 dan kita klik OK. Nah, di sini program menampilkan menu yang dipilih. Lalu program menanyakan berapa porsi. Misal kita masukkan 3 dan kita klik OK. Nah, di sini program menghitung. Kemudian di sini program menampilkan total yang harus dibayar. Lalu program menanyakan kepada user lagi, apakah Anda ingin memesan lagi. Nah, misal user tidak ingin memesan lagi, kita masukkan 0. Kemudian kita klik OK.
Nah, program akan menampilkan terima kasih telah memesan dan program selesai. Nah, ini flowchartnya yang kita buat sudah berhasil. Lalu desain dari antar mukanya saya buat seperti ini. Jadi program menampilkan daftar menu beserta harga-harganya. Lalu program meminta user untuk menginputkan atau memasukkan menu yang dipilih. Lalu kita lanjut ke kode program. Di sini saya menggunakan aplikasi EMU8086. Oke, langsung saya jelaskan mulai dari baris paling atas. Pada baris ke-9 di sini saya mendeklarasikan include petik emu8086.inc petik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita mendeklarasikan emu8086 ini adalah sebuah pustaka. Sebuah pustaka bawaan dari emu8086 yang di dalamnya berisi berbagai macam prosedur dan makro yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menulis kode nanti. Kemudian pada baris ke-11 hingga baris ke-28 di sini saya membuat makro sendiri, di mana ada 3 buah makro. Yang pertama ada makro yang saya beri nama CLS. Ya, ini saya buat untuk membersihkan layar. Jadi fungsinya untuk membersihkan layar. Kemudian makro yang kedua saya beri nama output dengan parameter string. Ya, ini adalah makro untuk mencetak kalimat atau string. Kemudian pada baris ke-25 saya membuat makro input, yaitu sebuah makro yang saya gunakan untuk menginputkan karakter. Oke, kemudian lanjut pada baris ke-30 saya menulis .model small, yakni memberitahu kepada program untuk membuat program dengan ukuran kurang dari 1 segmen. Jadi kode program yang kita tulis di bawah nanti ukurannya kurang dari 1 segmen atau 64 KB. Lanjut di bawahnya ada .code, itu untuk memberitahu kepada compiler mengenai kode segmen. Kemudian ada org100h, memberitahu kepada compiler bahwa program mulai dijalankan dari offset ke 100h, dari alamat offset ke 100h. Lanjut di sini saya membuat sebuah label data yang di dalamnya saya mendeklarasikan JMP mulai dan juga mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, kenapa saya mendeklarasikan JMP mulai dahulu? Yaitu bertujuan agar program tidak mengeksekusi variabel, karena ini bukan merupakan sebuah kode program atau instruksi, ya. Ini hanyalah sebuah variabel yang kita inisialisasikan atau beri data. Nah, jadi ketika nanti program mengeksekusi JMP mulai, program akan langsung melompat ke label mulai di sini. Ini program tidak akan mengeksekusi variabel di sini. Nah, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, ya. Dan di sini dalam pendeklarasian variabel kita memberi nama variabel tersebut. Kita beri nama seperti menu 1, menu 2, kemudian TNJA, ada bayar, 1000 THE. Nah, untuk membuat sebuah variabel kita bisa menggunakan 2 tipe data, yaitu DB atau define bytes dan DW atau define words. Tapi di sini saya menggunakan DB atau define bytes. Kemudian angka 13, angka 10 di sini maksudnya apa? Ini adalah sebuah instruksi untuk program
agar pindah baris dan memulai dari baris tersebut. Oke. Jadi apabila kita menuliskan 1310 di sini di akhir inisialisasi variabel ini, maka ini tidak akan pindah baris, akan di sampingnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke baris 78. Di sini ada label mulai. Dalam label mulai di sini saya memanggil makro yang telah saya buat tadi, CLS, yaitu untuk membersihkan layar. Kemudian ada makro output untuk mencetak string. Nah, dan parameternya saya ganti dengan menu. Nah, jadi saya ingin menampilkan variabel menu. Variabel menu di sini. Saya ingin menampilkan variabel ini. Jadi parameternya saya ganti dengan variabel menu. Kemudian di sini saya menulis put C13 dan put C10. Maksudnya sama seperti tadi untuk pindah baris atau enter. Kemudian di sini ada label mulai 2. Di sini saya memanggil makro output dengan parameter tanya, itu untuk menampilkan isi di dalam variabel tanya. Lalu program berjalan kembali, masuk ke label pilih. Di label pilih saya memanggil makro input sehingga user nanti dapat menginputkan sebuah karakter. Nah, karakter yang diinputkan oleh user nanti akan dievaluasi atau dibandingkan oleh program dengan instruksi CMP atau compare. Nah, kenapa CMP AL, 1? Jadi maksudnya inputan user tadi kan disimpan di register AL. Nah, 1 ini adalah pembanding. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan itu adalah pembanding. Jadi apa yang diinput oleh user nanti akan dibandingkan dengan angka-angka ini. Apakah sama? Apakah sesuai? Nah, semisal nanti user menginputkan 1, maka akan sesuai. Nah, apabila sesuai, di sini ada instruksi kembali yaitu JE atau jump echo, lompat apabila sama. Nah, apabila AL, data yang diinputkan user tadi, sama dengan 1, maka akan lompat ke label AA. Nah, sini pada baris ke-107 ada label AA. Di dalam ya, saya memanggil makro output dengan parameter menu 1, yaitu menampilkan apa yang user pilih ya. Misal menu 1 itu adalah Anda memilih paket ayam goreng. Jadi program akan menampilkan ini apabila user menginputkan nilai 1 di sini. Nah, kemudian program juga akan menampilkan variabel TNJB. Di sini saya menggunakan makro output tadi untuk mencetak string dengan variabel TNJB. Nah, kemudian di sini saya memanggil prosedur scannom. Nah, prosedur scannom adalah salah satu prosedur yang terdapat pada pustaka EMU 8086. Di sini saya memanggil prosedur scannom. Tujuannya adalah agar program dapat menerima input dari user berupa angka atau numerik. Nah, sampai user tersebut menekan enter. Apabila user sudah menekan enter,
program akan menampilkan variabel bayar. Nah, setelah itu pada baris ke-112 di sini ada move AX, CX, itu memindahkan nilai CX ke dalam AX. Nah, kenapa seperti itu? Karena prosedur scan move itu datanya disimpan pada register CX. Nah, dan di sini saya ingin memindahkan CX ke dalam register AX. Seperti itu. Kemudian di baris ke-113 saya memindahkan 12 di dalam register BX. Nah, 12 ini apa? 12 ini sebenarnya adalah harga dari menu, yaitu menu pertama. Menu pertama harganya 12. Akan berbeda nanti kepada menu kedua. Di sini saya tulis 13. Ini sebenarnya bukan harga yang sebenarnya ya. Nah, kemudian pada baris ke-114 ada instruksi imul BX, itu mengalihkan nilai di dalam register BX dengan AX. Nah, yang akan disimpan pada register BX. Kemudian di sini saya memanggil prosedur prenum. Ini juga salah satu prosedur dalam pustaka EMU 8086 yang berfungsi untuk menampilkan angka dari proses penghitungan di sini ya. Jadi dari proses ini saya memberi prosedur call prenum agar angka tersebut dapat ditampilkan. Kemudian di sini ada output 1000. Ini output 1000 ini berisi ini titik 000, strip. Jadi agar lebih mirip lagi gitu. Nah, kemudian di sini ada JMP tanya, sehingga program akan lompat ke label tanya. Nah, isi dari variabel maksud saya label AA ini sama dengan label BB, kemudian label CC, label DDD, label EEE, label FFF, dan label GGG. Nah, namun apabila tadi ya, kita kembali ke sini lagi, apabila user menginputkan angka yang lebih, katakanlah lebih dari 7, apa yang terjadi? Program akan lompat ke label mulai 2, sehingga program akan menanyakan kepada user kembali ingin memesan apa. Seperti itu berulang terus apabila user menginputkan angka lebih dari 7 atau angka yang diinputkan user tidak sesuai dengan di sini. Itu. Dan untuk label AA, BB, CC, DDD, EE, FF, dan GG isinya sama ya. Kemudian tadi lompat ke label tanya. Nah, label tanya di sini saya kembali menulis put C13, put C10 untuk enter. Lalu saya menampilkan variabel TNYC. Label TNYC itu variabel TNYC itu berisi apakah Anda ingin memesan lagi. Program menanyakan kepada user apakah user ingin memesan lagi. Kemudian sini saya panggil macro input agar user dapat menginputkan satu karakter. Nah, inputan yang diterima hanya 2, yaitu Y atau N. Apabila user menginputkan Y,
maka program akan lompat ke label mulai. Label mulai adalah label yang paling awal ya di sini. Jadi program akan menampilkan kembali daftar menunya. Dan apabila user menginputkan N, maka program akan lompat ke label selesai. Dan apabila user menginputkan tidak sesuai dengan kedua ini, maka program akan lompat ke datanya. Jadi akan berulang di sini terus apabila inputan user tidak sesuai. Nah, tadi apabila user menginputkan N, akan masuk ke dalam label selesai. Di dalam label selesai, saya memanggil makro output untuk menampilkan variabel THE, yaitu terima kasih telah memesan. Kemudian di bawahnya ada move AH 0 interrupt 16H. Ini adalah perintah atau instruksi untuk menunggu user menekan sembarang tombol. Jadi ketika kode program ini dieksekusi, apabila user belum menekan tombol, maka sebenarnya program belum sepenuhnya berhenti. Dan apabila user menekan sembarang tombol, maka program akan masih return kembali ke sistem operasi dan program akan berhenti. End data. Nah, define scannom, kemudian ada define printnom UNS. Ini adalah mendefinisikan prosedur atau makro di dalam pustaka 8086 yang ingin kita gunakan. Jadi apabila tadi kita ingin menggunakan seperti call scannom atau call printnom, nah, di bawah atau sebelum perintah N, kita harus mendefinisikan prosedur dan makro tersebut, sehingga prosedur dan makro tersebut dapat kita gunakan. Oke, itu menurut penjelasan dari saya. Mungkin untuk melihat apakah programnya berhasil, mari kita coba klik emulate. Ya, program masih loading. Oke, masuk kepada emulator di sini. Berarti kode program yang kita tulis sudah benar, tidak ada yang crash atau salah gitu. Kemudian di sini kita coba langsung run saja. Nah, jadi di sini tampilan awal, tampilan antarmukanya seperti ini, hampir mirip ya, sama lah ya, sama dengan rancangannya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini program meminta user untuk memasukkan menu yang dipilih. Jika user misalnya memilih pilihan nomor 5, nah, program menampilkan Anda memilih paket ayam goreng plus Milo, pilihan nomor 5, benar ya. Kemudian program menanyakan kepada user ingin memesan berapa porsi. Misal kita memesan 3 porsi ya, berarti 3 porsi dikalikan dengan harganya 3 kali 15, berarti harusnya 45.000. Apakah benar? Kita coba lihat dan klik enter. Oke, total yang harus Anda bayar adalah Rp 45.000. Nah, lalu program akan menanyakan kembali, apakah Anda ingin memesan lagi? Semisal user memesan lagi Y, nah, maka program akan menampilkan tampilan awal kembali. Jadi seperti awal tadi. Misal sini kita memilih pilihan nomor 1.
paket ayam goreng seharga 12.000 per porsi. Nah, kemudian program nanyakan ingin memesan berapa porsi. Misal kita 2. Nah, harusnya 24.000 ya. Kita yang harusnya bayar Rp 24.000. Nah, benar. Nah, apabila user sudah tidak ingin memesan lagi, maka menekan End. Nah, program akan menambahkan terima kasih telah memesan. Nah, di sini program belum sepenuhnya berhenti ya. Program menunggu user menekan sembarang tombol agar program baru berhenti. Sini kita coba menekan sembarang tombol. Nah, program baru berhenti. The program has terminated. Oke. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.